Apa yang terjadi? Di luar zaman para dewa, orang-orang dari semua lapisan masyarakat menatap gambar yang dipantulkan oleh cermin besar. Itu pasti adegan dari zaman para dewa, kan? Tapi siapakah orang-orang aneh itu? Apakah mereka ras kuno? Namun tebakan mereka benar, itu memang pemandangan dari zaman para dewa, pemandangan yang benar-benar terjadi saat ini. Di langit berbintang yang luas ini, ada ribuan wajah yang dikenalnya. Kebanyakan dari mereka berasal dari Istana Suci Tujuh Alam, Sekte Abadi Changqiong, dan Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Ada juga beberapa tokoh terkemuka dari kekuatan lain atau kultivator biasa, namun tanpa kecuali, mereka semua adalah makhluk terkenal. Para pemimpin di antara mereka adalah penguasa Istana Tujuh Alam, penguasa Istana Surgawi Tubuh Ilahi, dan Master Sekte dari Sekte Abadi Changqiong. Tapi orang-orang besar ini tidak mengetahui bahwa setiap gerakan mereka saat ini dapat dilihat dengan jelas oleh orang-orang di luar zaman para dewa. Oleh karena itu, mereka baru saja dipindahkan ke langit berbintang ini dengan kekuatan teleportasi, dan mereka juga memperhatikan situasi saat ini. Mereka segera menemukan bahwa ada penghalang tak terlihat yang membagi langit berbintang menjadi dua. Penghalang ini sangat kuat, bahkan Jie Tianran tidak dapat memecahkannya. Di sisi lain penghalang, ada sekelompok wajah asing yang bahkan orang-orang besar seperti mereka tidak mengenalinya. Jumlah orangnya jauh lebih sedikit dari mereka, kurang dari 1000, tapi masing-masing dari mereka sepertinya tidak mudah untuk diajak main-main. Namun semua yang mereka alami sebelumnya menjelaskan kepada mereka bahwa orang yang bisa mencapai tempat ini pastinya tidak sederhana. Mereka berspekulasi bahwa orang-orang yang berdiri di hadapan mereka diubah oleh formasi atau merupakan ras kuno. Siapa Jie Tianran? Saat mereka menebak, orang di balik penghalang sebenarnya berbicara lebih dulu. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua, tetapi dia hanya tahu dari suaranya karena wajahnya tidak terlihat. Karena orang tersebut mengenakan jubah merah dan topi merah, menutupi wajahnya dengan rapat. Dan di belakangnya, ada hampir 100 orang berjubah merah. Jelas sekali bahwa mereka adalah kekuatan yang kuat, memaksa. Saya Jie Tianran, saya ingin tahu siapa Anda. Jie Tianran melangkah maju dan bertanya. Saya adalah pemimpin Sekte Jiwa Merah Tu Zai. Ternyata dia adalah pemimpin Sekte Jiwa Merah. Mengapa kamu ingin bertemu denganku? Jie Tianran bertanya. Bukan apa-apa. Saya baru saja mendengar bahwa Anda adalah yang terkuat di dunia seni bela diri saat ini. Jadi saya akan memberi tahu Anda. Saya tidak tahu kapan penghalang ini akan hilang atau akan hilang. Tapi sebaiknya Anda melakukannya. Berdoalah agar itu tidak hilang, kata pemimpin Sekte Jiwa Merah. Oh. Jie Tianran tersenyum tipis. Dia jelas tahu apa maksud pihak lain, tapi dia masih bertanya dengan penuh kesadaran, kenapa? Karena jika dia menghilang, aku akan segera mengalahkanmu dan memberitahumu bahwa kamu pejuang masa kini hanyalah kelompok hanya seekor monyet. Setelah mengatakan ini, tekanan agung melanda pemimpin Sekte Jiwa Merah. Pemaksaannya sangat kuat. Meskipun tidak melukai siapapun di sekitarnya, pemaksaannya menyapu segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang di dalam mungkin tidak dapat melihat dengan jelas. Namun di luar zaman dewata, orang yang melewati cermin besar dapat melihat dengan jelas. Tekanan yang terlihat dengan mata telanjang mencakup area yang begitu luas hingga sebanding dengan dunia kecil. Dengan cakupan area yang begitu menakutkan, jika dia mau, dia dengan jelas bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia kecil dalam sekejap. Tekanan yang sangat menakutkan, Tuhan, dia seharusnya menjadi orang yang kuat di alam dewa, kan?
Pada saat ini, di luar zaman para dewa, orang-orang dari berbagai kekuatan menanyakan yang kuat di antara mereka. Saya tidak bisa merasakan kekuatan paksaan, tetapi cakupan area yang begitu menakutkan, saya khawatir bahkan puncak para dewa sejati tidak dapat mencapainya, itu pasti alam para dewa. Orang-orang kuat dari semua pihak memberikan jawaban mereka silih berganti, walaupun analisanya bermacam-macam. Tidak sama, namun hasil jawabannya sama. Dewa Puncak juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia, tapi itu jelas bukan metode yang sederhana. Namun pihak lain mampu menunjukkan kekuatan tersebut dalam sekejap. Mereka semua merasa bahwa pihak lain adalah makhluk yang melampaui dewa sejati dan harus berada di alam dewa. Namun, tidak jelas di alam mana para dewa berada. Lagi pula, sebelum ras kuno muncul, para dewa hanyalah legenda. Ini adalah titik buta mereka. Mereka benar-benar tidak memahami keberadaan semacam ini, yang hanya ada dalam catatan. Berapa banyak orang kuat yang ada di ras kuno? Klan surgawi Huangfu dulunya memiliki orang-orang kuat di alam dewa, tetapi sekarang ada sekte jiwa merah, dan masih ada lagi, juga orang-orang kuat di alam dewa. Meskipun semua orang di luar zaman para dewa tidak dapat merasakan penindasan nyata yang ditimbulkan oleh tekanan itu, mereka mengerutkan kening, dan banyak orang bahkan lebih ketakutan. Ras kuno tidak pernah menyembunyikan permusuhannya terhadap pejuang masa kini. Oleh karena itu, masyarakat juga merasa bahwa ras purba akan menjadi ancaman bagi mereka. Semakin kuat ras kuno, semakin besar pula ancamannya. Namun, banyak hal berkembang ke arah situasi yang lebih buruk. Dulunya adalah klan surgawi Huangfu, tetapi sekarang ada sekte jiwa merah. Ada juga ras kuno yang kuat yang melancarkan serangan terhadap Zhu Tian. Meskipun kebanyakan orang tidak dapat menyaksikan pertempuran itu dengan mata kepala sendiri, mereka juga mendengar kata-kata bahwa ras kuno sangat kuat. Entah berapa banyak kekuatan kuat dari ras kuno yang belum muncul. Singkatnya, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Faktanya, ini bukan hanya praktisi seni bela diri masa kini. Saat pemimpin sekte jiwa merah melepaskan tekanannya, bahkan orang-orang kuat dari ras kuno pun terkejut. Mereka semua adalah ras kuno dan berasal dari berbagai kekuatan. Beberapa dari mereka cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang diadakan oleh beberapa ras besar kuno. Tapi mereka belum pernah mendengar tentang sekte jiwa merah sebelumnya. Tapi kekuatan yang ditunjukkan oleh pemimpin sekte jiwa merah sekarang adalah kekuatan alam dewa. Sejauh yang mereka tahu, orang-orang kuat seperti itu hanya ada di antara beberapa kekuatan kuat bahkan di antara ras kuno. Ini menunjukkan bahwa kekuatan sekte jiwa merah tidak bisa dianggap remeh di antara ras kuno. Namun, dibandingkan dengan ketakutan para seniman bela diri masa kini, orang-orang dari ras kuno sangat bersemangat setelah menyadari kekuatan sekte jiwa merah. Meskipun mereka tidak berasal dari kekuatan yang sama, mereka berada di garis depan yang sama. Mereka semua tahu bahwa lawan mereka di masa depan adalah para praktisi seni bela diri masa kini. Namun, saat ini Jie Tianran tersenyum tipis, dan dia tersenyum sangat menghina. "Mengapa kamu tertawa?" tanya pemimpin sekte jiwa merah. "Jika kamu ingin mengalahkanku, aku khawatir kekuatanmu tidak setara," kata Jie Tianran. Hahaha. Setelah mendengar perkataan Jie Tianran, pemimpin sekte jiwa merah juga tertawa, tapi tawanya jauh lebih liar dari Jie Tianran. Setelah dia tertawa lama, dia berkata dengan suara serius, "Anak-anak dapat mengucapkan kata-kata yang kasar, tetapi apakah itu berguna?" Jie Tianran, ketika penghalang ini hilang,
saya akan memberitahu Anda bahwa saya tidak cukup. Kamu memang tidak memenuhi syarat. Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua yang mengenakan baju besi emas berjalan ke arah Jie Tianran dan menatap pemimpin Sekte Jiwa Merah. Pria ini adalah kakek Yuan Yanri dan penguasa tubuh ilahi Tianfu saat ini. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Pemimpin Sekte Jiwa Merah memandang Master Tubuh Ilahi Tianfu dengan jijik. Saya adalah penguasa Istana Tianfu Tubuh Ilahi. Jika Anda ingin mengambil tindakan dengan Istana Tujuh Alam, Anda harus melewati level ini terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, terdengar ledakan di tubuh utama bakat tubuh istana. Penguasa tubuh Dewa Tianfu juga melepaskan tekanan agung. Momentum yang menindas ini dan area yang dicakupnya persis sama dengan Master Sekte Jiwa Merah.